Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali bisa menjumpai Anda. Pagi ini saya berada di Jembatan Gantung di Tidar Campur. Pemandangan yang tidak biasa ketika biasanya saya berada di studio. Kali ini saya akan menemui salah satu pengusaha keripik tahu Larasta. Beliau adalah salah satu pengrajin tahu dan juga mendapatkan dampak yang cukup serius dari melonjaknya harga kedelai. Harga kedelai yang biasanya berkisar dari 6.500 hingga 7.000 saat ini naik hingga 9.200 dan juga Rp10.000. Seperti apa kenaikan dan juga bagaimana strategi yang dilakukan oleh pengusaha keripik tahu ini? Kita akan bertemu bersama Bapak Markus Mirat. Beliau adalah pemilik dari keripik tahu Larasta. Bersama saya Putra Madani, pemirsa, hanya untuk Anda. Inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Pagi Pak Wira. Selamat pagi. Pagi, sehat ya Pak? Sehat. Wah, kayaknya lagi sibuk ini melihat ini, situasi ini. Betul. Ada berapa sih Pak yang kerja di sini? Ini baru masuk separuh. Oke, Iya. biasanya fullnya Biasanya ada 8 orang. ada 8 orang yang bekerja di sini. Gimana Pak, sehat ya? Sehat. Maaf loh, ini ganggu nggak Pak? Enggak, nemeng di sini saja ya. Jadi Pak, ini kan seperti kita ketahui ya, harga kedelai ini luar biasa melonjak. Betul. Dari yang ya kita semua tahu ya, apalagi kedelai-kedelai kita tidak semua murni memang produksi dari Indonesia, tetapi impor gitu. Betul. Seperti apa Pak yang dirasakan bagi pengrajin tahu seperti Pak Mirat dengan melonjaknya harga kedelai? Dengan melonjaknya harga kedelai itu ya kami berpikir berulang-ulang di mana yang harus ditekan gitu, supaya bisa dapat sisa dari usaha. Gitu. Betul. Iya. Kalau proses yang untuk ini Pak Mirat usahanya jenis usaha adalah keripik tahu Larasta ya. Iya. Nah ini mulai dari pengolahan gitu ya Pak ya, Iya. hingga bentuk seperti keripik tahu itu Betul, gitu. betul. Itu prosesnya seperti apa Pak? Bisa sedikit dijelaskan? Ya, dari usahanya mungkin dilihat dari sini hingga nanti Nah, prosesnya. ini prosesnya dari membuat tahu dulu, nah, tapi tahunya Oke. namanya tahu sok. Tahu sok. Iya, karena ini hanya diambil dari kota itu, terus dimasukkan ke blung. Nah, itu oke. maka orang dikatakan tahu sok. Oh, begitu. karena tinggal di sok ya. Iya, tinggal di sok. Oke, Berbeda oke. dengan yang dicitak, terus setelah itu dipres di sana itu. Oke. Tapi ini sampai 1 malam. Oh, jadi setelah di sok ini masih ditunggu 1 malam dulu ya. 1 malam begitu Iya. ya. Terus besoknya baru dipres, Oh, terus baru digelinding. oh oke. Gelinding oke. pun nanti juga nunggu dari penggelindingan sampai mau penggorengan itu minimal 7 jam. Minimal 7 jam. Iya, Jadi ini 7 jam. teman-teman memang bekerjanya dari pagi sampai jam berapa Pak? Dari Oh, jam ini masing-masingnya berbeda. Oh gitu. Ini untuk yang mas-masnya buat tahu dok. Ada yang satunya fokus untuk ada yang gelinding saja. gelinding saja. Oh, oke. Ada yang oke. khusus goreng saja Oke, gitu. ada khusus untuk pengemasan juga. Ya, pengemasan dengan yang goreng mau jadi itu Oke, satu jadi grup. satu. Oke, Ya, oke. gitu. Wah, ternyata kalau dari total semua sepertinya lebih dari 8 ya Pak karyawannya. Ada berapa Pak? Pak Mirat?
Ya kurang lebih 50 sampai 70-an lah. 50 sampai 70-an. sampai 70-an. 50 sampai 70-an karyawan yang berada di keripik tahu Larasta ini. Iya. Tentu dengan melonjaknya harga kedelai sangat berdampak juga ya Pak ya. Bagi Iya. bukan hanya sistem produksi begitu. Apa saja Pak yang dirasakan dan juga yang sangat dikeluhkan bagi pengrajin tahu seperti Pak Mirat? Ya. Saya kira tidak hanya harga kedelai saja, tapi kami juga dengan kenaikan harga minyak goreng. Ah, oke. Jadi untuk yang keripik itu, Baik. yang di keripik itu, kalau ternyata keripik tahu itu tekanannya ya dari harga kedelai Dan juga harga minyak. Harga minyak. Oke, oke, oke. Itu harga minyak dari 140 jadi 215. Wah. Satu jerigennya itu berarti naiknya berapa ya? Iya, iya. Kalau kedelainya Dispar- sendiri naik berapa Pak yang dirasakan saat ini? Umum dulu hanya tidak sampai 8.000. Ya 7.000 lah ya. Ya, Aha. karena 79, Iya, iya. 76. Sekarang Terus sampai tiba-tiba- 10.000 katanya Pak. Oh, sekarang 9.200. 9.200. Iya. Oke, oke, Nah, oke. Itu ya tadi nek ora jalan ya gimana, nek jalan gimana gitu. Jalan tentu banyak tantangan nih Pak, Iya. banyak kerikil. Iya. Kalau masa-masa pandemi ini juga berpengaruh nggak sih Pak? Apakah kenaikan kedelai ini juga diakibatkan salah satunya karena pandemi atau karena memang kenaikan secara global atau apa? Setahu Bapak seperti apa dampak yang dirasakan? Apakah ini sama dengan awal-awal ketika terjadi pandemi Pak? Seperti tahun lalu di bulan Maret itu? Saya Kalau kira itu tidak. kesulitan. Oh tidak ya? ya. Oke, oke. Itu kenaikan harga itu dimulai nggak keliru itu Oktober apa Oh, oke. November oke. ya itu. Jadi bahkan Yang Oktober paling tinggi itu ya Iya. Desember itu yang paling tinggi. yang paling tinggi baru saja ya Iya. Desember tahun lalu Tapi gitu. sebelum Oktober itu ya Masih- kedelai itu masih- sekitar 7.600, 7.900. Tapi itu di situasi pandemi ya Pak ya. Iya, itu dalam situasi pandemi itu. Tapi Itu kalau di pandemi kendalanya apa Pak? Ada kendala nggak? Atau sebenarnya untuk pengrajin tahu sendiri di situasi pandemi masih tetap stabil gitu? Kalau tempat saya dapat dikatakan stabil. Alhamdulillah ya. Ya, stabil. Hanya karyawannya itu Mhm. banyak yang tidak masuk, terutama yang lecet. Ah, Ya, mungkin oke. karena kesibukan apa atau karena ketakutan ada jadi media jadi sosial itu, khawatir ya. ini keluar rumah gitu ya Pak ya. Iya, itu Oke, khawatir. oke, Itu oke. otomatis saya juga mensiasati kalau karyawannya yang datang sekian, saya harus produksi seberapa Oh begitu. baik, ya. baik. Jadi ada strategi khusus Iya. yang dilakukan. Strategi khusus yang dilakukan ketika pandemi seperti itu karena ada kendala di SDM. Tapi dari segi usaha ataupun dari segi produksi kedelainya malah tidak ada masalah ya Pak ya. Tidak ada. Justru yang sekarang menjadi kendala adalah karena melonjaknya harga kedelai. Melonjaknya harga, Strateginya seperti apa untuk tetap mempertahankan keripik tahu Larasta ini? Nanti kita bahas sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang, dan masih bersama Pak Mirat. Pak Mirat, di sini memang aktif
aktivitasnya luar biasa ya. Kalau boleh tahu ini dari sejak kapan Pak? Tadi ngobrol-ngobrol panjang lebar kenaikan, tapi saya belum tahu usaha Pak Mirat ini keripik tahu Larasta ini dari sejak kapan usaha yang dimiliki Pak Mirat? Nek saya buat pabrik ini dapat dikatakan sudah sejak tahun 2009. 2009, Ya, 10 tapi tahun lebih. saya sewakan. Saya Oh, sewakan. Oke. Ya, Bermula dari disewakan dulu Iya. ya. Terus karena saya sudah mau pensiun, kurang 4 tahun itu saya dengan istri saya rembukan bagaimana kalau Dikelola. pabriknya dikelola sendiri. Oke, baik. Jadi ya kurang lebih mulai tahun 2011. Oke. Ya, itu dikelola sendiri. 2011 baru dikelola sendiri. Sebenarnya kalau berdirinya sudah dari 2009. Iya. Tentu dari 2009 ke 2011 lalu Pak Mirat beserta istri juga hingga saat ini tentu banyak yang dilalui ya Pak ya. Betul. Apakah tentu kelonjakan harga kedelai juga bukan saat ini saja? Ada nggak Pak masa-masa di mana yang paling tinggi? Atau memang sebenarnya saat ini yang paling tinggi? Menurut saya selama saya usaha itu yang paling tinggi saat ini. Paling tinggi saat ini? Iya, paling tinggi saat ini, iya. Pernah waktu naik itu kapan dan seberapa kenaikannya Pak? Dibandingkan saat ini mungkin? Nek dahulu waktu pernah, tapi ya paling tinggi itu hanya 8.000 1 kilogramnya. Oke. Nah, sekarang sudah 9 lebih toh sekarang itu. 9.200 ya Pak ya. Iya, Jadi iya. ini adalah selama Pak Mirat menggeluti usaha ini adalah titik paling tinggi Iya. melonjaknya harga Betul. kedelai. Balik lagi ke pembahasan kita bahwa harus terlalu bertahan, beradaptasi dengan keadaan. Itu yang bisa dilakukan pengusaha ya Pak ya. Iya, Apa betul. strategi yang dilakukan Pak Mirat dalam mempertahankan gitu usaha ini? Saya itu punya strategi, tidak semua konsumen permintaannya itu saya penuhi 100%. Oke. Nah, Maksudnya itu gimana Pak? misalnya mau minta 100 bal, ya saya kuatnya hanya 60, ya Oh, saya kasih 60. oke, Nanti oke. nih habis baru kesini Baru, lagi ya. oke, toh. oke, Nah, itu nanti itu Bertahap ya, Pak, ya? Ya, bertahap. Itu dengan harapan uang saya modal untuk membeli baik, itu nanti baik. bisa berputar. Berputar lebih cepat. Iya. Ya, benar. Tapi kalau mereka ambil banyak, nanti kan uang perputarannya tidak Tertunda ya, Pak, ya? tertunda. Oke. Karena nanti mungkin yang di pasar naik 100 baru 10 hari baru terjual Iya, ya toh. iya, betul, Tapi nek betul. saya kasih 50 4 atau 5 hari Sudah habis. Dia Oke. datang ke sini lagi, otomatis Cepat, dia betul, uangnya betul, berputarnya lebih cepat gitu. Betul. Itu strateginya. Ya, itu salah satu strategi yang dilakukan adalah permintaan konsumen tidak 100% dipenuhi, tapi ini dalam rangka untuk perputaran itu ya Pak ya. Iya. Dalam Sambil bertahan usaha, gitu ya. Sambil bertahan Iya, gitu. sambil bertahan. Kalau prinsip lain dalam bertahan apa lagi Pak selain itu? Yang saya prinsipnya bertahan itu, saya punya karyawan banyak. Betul. Terus ada banyak karyawan yang memang menyandarkan Kehidupannya di usaha itu ini. di sini itu loh. Betul, Nah, itu betul. kalau terlalu lama tidak produksi, Iya, iya. kasihan nanti Iya. mereka tidak bisa apa-apa secara ekonomi. Iya, berkaitan dengan jumlah SDM atau karyawan Pak Mirat yang terbilang cukup banyak gitu, 50 hingga 70, lalu strategi apa yang dilakukan Pak? Ini kan juga harus tetap terpenuhi semua, jangan sampai ada yang tidak terpenuhi kan kebutuhan mereka, tetap mempertahankan mereka agar menjadi karyawan gitu. Apa strategi yang dilakukan untuk menjaga stabilitas ini Pak? Saya juga minta kepada karyawan supaya karyawan itu memperhatikan keadaan usaha
saya Baik, dan baik. keadaan ekonomi Saat ini ya. umum, yaitu ekonomi umum, supaya karyawan saya itu tidak banyak menuntut, begitu itu Oke, harapan saya. oke. Ya kita pokoknya bisa bertahan, bisa makan begitu saja itu. Insya Allah karena niatnya baik ada Iya, jalan ya Pak ya. Iya begitu. Oke, Ya itu oke. prinsipnya seperti itu. Terus yang kedua itu saya itu juga ingin mempertahankan pelanggan. Baik, Iya, baik, karena baik. mencari pelanggan itu tidak semudah yang dibayangkan. Tentu. Ya, itu. Itu sudah dibangun bertahun-tahun Iya, dari awal iya. usaha ini dibangun tentu saja ya Pak Iya. ya. Apalagi yang namanya nanti kepercayaan itu kan sangat penting. Ya tadi sudah saya katakan, nek minta 100 saya kasih 50 itu ya Betul. memang sudah saya beri pengertian. Betul, Karena betul, keadaan betul, seperti ini. Nek betul. dahulu memang mau minta berapa saya penuhi, tapi Ya. dengan cara seperti ini, dengan kondisi seperti ini ya Betul, saya betul. harus mengubah strategi itu. Harus mengubah strategi, tapi tentu itu tak mudah Bapak. Betul, Itu tak tentu mudah. merugikan bagi usaha atau Bapak, karena Bapak harus menekan harga sebaik mungkin, kemudian menjualnya dengan harga normal karena untuk mempertahankan Iya, pelanggan. betul. Apakah ini tidak merugi Pak? Ini terus terang saja kalau yang pelanggan itu naik 1000, 2000 itu sulit. Betul. Iya betul, itu nanti harus nunggu. Ini kalau saya naikkan 1000, ya besok tak konsultasi dengan konsumen begitu. oke. Otomatis saya harus menunda, Ya, produksi ya Pak ya. bukan menunda untuk menaikkan, Menaikkan, itu tadi. oh, iya, oke, baik, Harus baik. bargaining seperti itu. Iya, karena itu Nah. tak mudah seperti bergaining dengan para pelanggan itu tak Iya. mudah. Kemudian bagaimana konsumen juga, Iya, kepercayaan tadi juga Iya, ya Pak ya. Iya betul. Terus yang ketiga itu ya saya tetap bertahan itu. Harapan saya usaha saya ini tetap jalan. Amin, gitu. amin, Tetap amin, jalan. Meskipun dengan modal yang dapat dikatakan harus digerogoti dengan Iya, harus sedikit merugi ya Pak ya. Iya, harus sedikit merugi, digerogoti dengan apa keadaan ya Betul, digerogoti betul, dengan betul. tapi saya kan harus bertahan sambil mencari strategi bagaimana saya pun tidak tergerogoti. Iya. Apakah itu berjalan dengan baik strategi yang sudah dilakukan Pak Mirat sejauh ini? Sejauh saya amati ya bisa Berjalan ya Pak ya. Bisa Oke, berjalan. berarti ini salah satu langkah yang tepat yang dilakukan gitu untuk bertahan dan juga untuk kebaikan banyak orang. Nanti kita akan membahas lebih lengkap lagi setelah jeda pariwara berikut ini masih Iya. bersama Pak Mirat. Iya. Jangan beralih dari tempat duduk Anda. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Ya pemirsa, saya masih bersama Pak Mirat di pengolahan tahu. Ini keripik tahu Larasta. Jadi yang pemirsa mungkin yang pernah mencicipi, nah ini saya bersama yang punya ini, suhunya ini. Setelah bertahun-tahun ya Pak ya, meskipun ini adalah titik harga kedelai paling tinggi selama Pak Mirat menjadi pengusaha tahu. Dan juga strategi-strategi sudah banyak dilakukan ketika pandemi, menerapkan strategi ini. Kemudian ketika situasi harga kedelai yang melonjak menggunakan strategi ini. Sejauh ini semua berjalan lancar gitu Pak. Tapi apa sebenarnya kendala yang dijumpai? Tentu banyak kendala, tentu tak mudah Pak ini dilalui. Apa sebenarnya kendala yang dilalui di situasi bertahan dan juga
tetap mempertahankan karyawan, harga tidak boleh naik gitu. Apa sebenarnya yang benar-benar paling dikeluhkan atau paling dirasakan oleh Pak Mirat? Yang sangat dirasakan itu keluhan pelanggan, mengapa kok permintaannya sulit terpenuhi. Oke. Itu yang Itu yang paling utama ya Pak paling ya? utama, Karena ya. berhubungan langsung dengan pelanggan ya. Iya. Oke. Artinya kalau saya kan hanya pembuat rada sales-sales sendiri gitu loh. Betul. Karena pernah saya ikut seminar itu katanya nek barang kita itu baik, nanti pembeli akan datang sendiri. Betul, begitu loh. Nah, betul, itu. betul, Jadi saya betul, tidak betul. memasarkan. Gitu. Betul. Jadi memang rata-rata itu pembeli datang sendiri ya Pak ya, dan Sales-sales ya. sales itu Iya. datang sendiri dan juga untuk menjualkan karena Iya. memang itu tadi ya Pak ya, pelanggan yang udah dibangun dan Iya. juga memang karena produksinya sudah dipercaya orang-orang dengan kualitas dan juga rasanya gitu. Iya. Apa sih Pak yang menurut Pak Mirat sejauh ini yang membedakan usaha ini? Keripik, tahu kan banyak banget Pak di Magelang. Betul. Ini seperti kayak gudangnya gitu. Di mana-mana ini ada produksi tahu gitu. Apa yang menurut Bapak ini itu lebih unggul dibandingkan lainnya atau berbeda daripada yang lainnya? Kalau itu gimana ya saya mau ngomong. Pelanggan nek- yang merasakan ya? yang merasakan itu pelanggan. Nek kata pelanggan itu katanya di sini tempatnya yang paling bersih begitu. Oh, oke. Tempat usahanya paling bersih gitu. Terus harganya rasanya juga tidak berubah-ubah. Rasanya tidak berubah, tempatnya bersih dan Iya. tidak Terus- mengecewakan pelanggan lah ya. Terus semua administrasi ketentuan, semua ketentuan Iya, itu iya. ada itu. Oke, ada ketentuan-ketentuan yang Dari usaha Oke, itu ada tuh ada oke. PRT, ada Betul, terutama betul, sekarang betul. itu yang halal itu loh. ada. Oke, sertifikat halal ya Pak ya. Iya, Oke. Jadi pelanggan pun merasa tenang Iya. ketika mengkonsumsi bahwa Iya. ini tuh diproduksi secara bersih, Iya. halal juga, Iya. rasanya tidak berubah Iya. gitu. Nah, itu. Nah, mempertahankan ini ya Pak ya. Iya. Yang setengah mati saat ini sedang dilakukan. Iya. Untuk mempertahankan itu nek rasa itu saya selalu datang ke tempat yang tukang gelinding. Oke. Pokoknya semuanya saya sapa semua begitu loh. Oh, Pokoknya dari kedekatan antara Pak Mirat dengan para karyawan ya. iya. Oke. Nanti kualitas produknya juga harus yang hampir terakhir itu saya yang mengamati gitu. Oke. Nanti siapa yang kurang baik kerja ya nanti saya kandani. Ini loh cara nilai kerja seperti ini. Baik. Kalau Pak Mirat sendiri dulu sebelum melakukan usaha ini, ketertarikan dengan usaha ini, apakah memang Pak Mirat memang sudah cukup tahu tentang usaha ini? Bagaimana kedelai yang bagus, bagaimana memproduksi yang bagus, seperti itu. Sehingga bisa membina karyawan dengan sangat baik. Saya ya hanya pengalaman dari anak-anak. Ya, Pengalaman dari memang otodidak ya saya Pak ya, tanya, dari tahun ke tahun, seperti apa tanya prosesnya? dengan anak-anak APE bagaimana bagusnya itu seperti apa. Nanti saya ambil pengalaman yang baik dari anak-anak itu, nanti saya gunakan untuk memberitahu Selanjutnya ya. yang lain yang belum tahu. Oke. Saling belajar ya Pak Iya, ya. begitu. Oke. Pak, tentu keluhan ini sebenarnya tidak hanya dirasakan oleh Pak Mirat ya. Betul. Para pengrajin tahu dan juga tempe di luar sana pasti merasakan hal yang sama. Ada cerita-cerita atau keluhan-keluhan dari pengusaha yang lain nggak Pak? Yang mungkin sempat ya jangan sampai ya Ngomong-ngomong, iya. gulung tikar atau mungkin sampai bangkrut gitu ya. Ya, kalau yang tahu sayur di depan ini, produksi tahu sayur itu mengatakan kalau harga kedelai seperti ini mau membuat Beralih ke usaha lain. tidak mau membuat
tahu yang besarnya sama itu tidak mungkin. Ya tentu, Tapi tentu. mereka mungkin mengurangi Tapi ukurannya kalau ya. dikurangi nanti jadi konsumen juga nggak mau. Komplain. Ya, gitu loh. Plus minus ya Pak ya, Iya. banyak yang dikeluhkan. Iya. Terakhir apa mungkin Pak yang ingin disampaikan kepada pemerintah atau harapan Pak Mirat sendiri mewakili para pengusaha atau pengrajin tahu dan juga tempe yang mengeluhkan memang harga kedelai saat ini melonjaknya luar biasa tinggi. Silakan Pak Mirat. Nah, saya khususnya bahan baku yang untuk kehidupan orang banyak itu bagaimana kalau itu disubsidi pemerintah lagi loh seperti dulu ya kan? Pernah ya Pak ya disubsidi Dulu pemerintah? seperti terigu zamannya Orde Baru itu kan ada baik. Ada subsidi dari ada subsidi pemerintah jadi di bahan ada harga yang baku ya? tertinggi gitu loh. Pokoknya tertingginya sekian. Lebihnya dari itu yang nanggung Pemerintah. adalah pemerintah. Oke. Nah ini kan dapat dikatakan sekarang sudah reformasi itu dapat dikatakan dilepas toh itu ekonomi. Jadi itu ya harapan saya seperti itu. Terutama yang menyangkut hidup orang banyak itu Betul, bisa betul. gitu ya. Betul. Itu di ada subsidi entah berapa. Memang ada kemarin dapat apa? Bantuan apa itu kemarin itu yang UKM itu ya baik, tapi baik. dapat sekali ya Betul. dapat sekali. Ya alangkah baiknya ini ada subsidi dalam bahan baku Iya, khususnya betul. kedelai. Lalu apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman para pengrajin usaha tahu dan juga tempe agar tetap bertahan dan juga mempertahankan usahanya meski di masa yang serba sulit, bukan hanya pandemi tetapi juga melonjaknya harga kedelai. Silakan Pak Mirat. Terima kasih. Saya hanya bisa menyampaikan kepada rekan-rekan yang sama-sama usaha dari bahan kedelai yang memerlukan kedelai dan juga memerlukan minyak karena ini kenaikan harganya dapat dikatakan cukup tinggi kalau kita bandingkan dengan keuntungan yang kita dapatkan memang tidak sebanding. Harapan saya hanya kalau strategi saya mengurangi produk saya dan berusaha untuk menaikkan harga supaya dengan harapan kalau produknya itu di pasar itu tidak banyak, kita menaikkan harga kemungkinan bisa naik. Gitu. Kalau permintaan banyak, sementara harganya bahan yang mau dicari itu sedikit, betul. saya kira bisa naik. Betul, Saya kira seperti itu. Terima kasih ya, Pak Mirat, iya. sangat membantu dan juga semoga menginspirasi para pengrajin tahu tempe atau usaha lain di bidang bahan Iya. bakunya kedelai. Iya. Selamat bertugas kembali, Mas-mas. Terima kasih banyak semuanya. Ini lagi Halo, sibuk. Mas. Gak dengar Sibuk semua, sendiri-sendiri, lagi sibuk. ya. Kita boleh lihat-lihat juga ya Oh, Pak boleh, ya. Saya tapi pengen lihat-lihat hati-hati nanti ya, sama. lunyu ya. Oh siap. Ya, lunyu, ya, Ini ya. dari pemirsa obrolan bersama Pak Mirat. Saya masih pengen ngobrol sama Pak Mirat dan juga lihat-lihat seperti apa usaha tahunya. Dan tetap semangat, tetap berusaha dan juga jangan lupa untuk jaga kesehatan. Saya Putra Madani, sampai jumpa.